Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Wa usanila hadrati al-qutbi rabbani wal husamadari sultan aliyah syekhna syamsul qadir binani radhiyallahu an. Usan mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuru wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan rasa syukur ini atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat mengikuti menjalankan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, digolongkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Anak-anak sekalian, pada kegiatan pesantren Ramadan tahun 2020 ini kami akan membacakan kitab Ta'limul Muta'allim, di mana dalam kitab ini dibahas panjang lebar tentang metode pembelajaran, tentang cara-cara bagaimana kita untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Tidak hanya kita menjadi orang yang pintar, tapi ilmu kita benar-benar manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua, siswa-siswi, peserta didik MTS Negeri 3 Mojokerto selalu mendapatkan pertolongan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam belajar diberikan kelancaran, mencapai kesuksesan, dan memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kitab Ta'limul Muta'allim ini pada bab yaitu Ta'zimil Ilmi wa Ahli, di mana kesuksesan belajar atau mencari ilmu itu tidak lepas daripada kita harus takzim, mengagungkan dan memuliakan ilmu yang kita pelajari dan sahibul ilmu tersebut, yaitu guru-guru kita. Karena dengan ta'zimul ilmi wa ahli ini, dengan kita mengagungkan, memuliakan ilmu dan guru-guru kita, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Baik, anak-anak, kita mulai. Coba dilihat kitabnya Ta'limul Muta'allim. Yang memiliki kitab Ta'limul Muta'allim
halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimakumullah, nafa'anallahu fi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji fi ta'zimil ilmi, ingkang tetep ing dalem nerangaken ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Fasal ini menerangkan tentang kewajiban kita sebagai thalibul ilmi, sebagai orang yang mencari ilmu, untuk mengagungkan ilmu kita, mengagungkan ahli ilmu kita, yaitu bapak dan ibu guru kita, bapak dan ustadzah kita. Karena dengan mengagungkan ilmu ini, mengagungkan bapak ibu guru kita, kita akan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. I'lam ngawrono sira bi anna talibal ilmi, kelawan setuhune wong kang mencari ilmu, la yanalu, itu tidak akan memperoleh al ilma, ilmu, wala yantafi'u, dan tidak akan dapat meraih kemanfaatan bihi, dengan ilmu, illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan mentakzimkan ilmunya, mengagungkan ilmunya, memuliakan ilmunya, wa ahlihi, dan ahlinya. Apa yang dimaksud dengan mengagungkan ilmu? Yaitu menjaga kemuliaan ilmu itu. Jangan sampai ilmu yang mulia, di mana ilmu adalah nurullah, cahaya Allah, itu kita tidak bisa menjaganya dengan perilaku-perilaku kita, sehingga ilmu itu menjadi tidak teragungkan. Jadi ilmu itu menjadi terhina. Nah, di antara mengagungkan ilmu adalah menggunakan ilmu itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk perjuangan, untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. I'lam ngawrono sira bi anna talibal ilmi, kelawan setuhune wong kang mencari ilmu, la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dil ilmi wa ahlihi. Biar kelawan tidak akan memperoleh ilmu tersebut dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahlinya. Wa ta'zimil ustadzi, dan mengagungkan ustaz. Wa tauqirihi, dan artinya yaitu mengagungkan ustadznya. Qila ma wasola, tidak akan sampai, siapa man orang, wasola yang akan sampai, illa bil hurmati, angin kelawan ngegungake, wa ma sakoto, lan ora gugur sapa man wong, sakoto gugur, illa bitarkil hikmah hurmati, kecuali sebab meninggalkan hormat. Ketahuilah, seseorang tidak akan meraih kemuliaan, tidak akan mendapatkan kemuliaan, kecuali orang tersebut mau memuliakan. Kita ingin dimuliakan oleh orang lain, maka kita harus memuliakan orang lain. Jangan berharap kita dimuliakan oleh orang lain kalau kita selalu menyepelekan orang lain, menghina orang lain, menganggap hina kepada orang lain. Karena apa? Jadi karena untuk meraih kemuliaan ini kita harus memuliakan orang lain. Wa ma sakoto man sakoto ila bitarkil hukmah, tidak akan jatuh ke lembah kehinaan, tidak akan jatuh ke lembah kehinaan seseorang kecuali dia meninggalkan hormat, memuliakan. Andaikan
orang itu tidak pernah memuliakan orang lain, jangan mengharap untuk dimuliakan oleh orang lain. Wakilalan dan dawuhake apa al hurmatu utawi hormat khairun minat ta'at. Hormat itu, memuliakan itu lebih baik daripada taat. Maksudnya gimana? Kita sebagai seorang pelajar kadang ada kewajiban yaitu harus taat kepada guru. Namun kadangkala ketaatan ini dapat tidak kita laksanakan dengan tujuan untuk hormat atau memuliakan guru. Misal gini, guru kita menyuruh kita untuk melakukan hal di mana hal tersebut kalau kita laksanakan justru dapat menjadikan guru kita tidak menempati tempat yang mulia. Misal gini, guru kita menyuruh kita untuk membenahi sesuatu yang di atas. Tolong ini benahi, pasang gambar presiden ini di tembok. Ternyata kita cari tangga nggak ada. Akhirnya gurunya itu mengatakan, udah gini, kamu tak panggul aja, kamu pasang gambar presiden ini, kamu tak panggul. Nah ini kalau kita mengikuti arahan dari guru kita termasuk orang taat. Tapi karena kita nanti kalau kita melaksanakan taat ini dengan kita dipanggul oleh guru kita, berarti kita tidak memuliakan beliau. Nah ini bisa kita tolak dengan halus. Nah bagaimana? Kita cari alternatif solusi. Bagaimana kita tidak menjalankan perintahnya, tapi tetap taat tetap memuliakannya. Ala eling-eling. Ala taro ana ta ora ningali sira annal insana ing setuhune manungsa iku layak furu iku ora dadi kufur sapa insan bil maksiati sebab maksiat. Wa innama yakfuru lan pestine dadi kufur sapa insan bitarkil hurmah sebab ninggal hormat. Musannad menyampaikan seseorang itu menjadi kufur bukan karena kemaksiatan, tapi orang itu menjadi kufur itu disebabkan meninggalkan hormat. Contohnya yang telah terjadi adalah ketika iblis di surga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hormat kepada Nabi Adam. Dia tidak mau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, malah dia bersikap sombong pada waktu itu, merasa mulia daripada Adam, sehingga Allah murka menjadikan dia jadi dia tidak mau melaksanakan perintah itu sebab dia merasa mulia. Wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngegungake ilmu ta'zimul muallim utawi ngegungake gurune. Qala dawuh sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana utawi ingsun abduman iku budake wong kawulane wong alamani kang mulang sapa man ing ingsun harfan ing sak huruf wahidatan kang siji. Insya lamun karep sapa man apabila ia menginginkan ba'a mongko ngedol sapa man maka ia boleh menjual. Wa insya'a lan lamun karep sapa man ataqo mongko merdekaake sapa man. Wa insya'a lan lamun karep sapa man istaraqa mongko ngawulake sapa man. Sayyidina Ali dalam hal ini berkaitan dengan ta'zimul ilmi wa ta'zimul mu'allim, bahwasanya seorang pencari ilmu itu wajib mengagungkan gurunya. Beliau menyampaikan, Sayyidina Ali menyampaikan, ana abduman allamani harfan wahidan,
saya adalah hamba dari seseorang yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Jadi beliau Sayyidina Ali dalam mengagungkan gurunya, jadi mengagungkan gurunya, beliau tidak segan-segan mengabdikan dirinya kepada gurunya. Jadi mengabdikan dirinya kepada gurunya. Isya'a ba'a wa isya'a ataqa wa isya'a ishtara. Jika gurunya mau menjual saya, guruku mau menjual saya, maka saya mau dijual. Jika guruku mau memerdekakan saya pun bersedia. Jika guruku menjadikan kaulanya, hambanya, menghambakan saya kepada orang lain, maka saya juga bersedia. Begitulah penghormatan Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali itu dinyatakan oleh Rasulullah bahwasanya Sayyidina Ali ini saking pinternya orang, saking banyaknya ilmu yang diserap dari Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya, di mana masuk keluarnya ilmu kepada Rasulullah itu Sayyidina Ali selalu terlewat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Sayyidina Ali selalu mengetahuinya. Nah, pernah suatu ketika Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan sayembara kepada para sahabatnya. Sayembaranya begini: barang siapa yang sanggup mengkhatamkan Al-Quran 30 juz setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh, maka dia akan saya ambil menjadi putra menantu. Pada waktu itu semua sahabat, baik itu yang masih bujang ataupun yang sudah punya anak, cucu, bahkan mengikuti sayembara. Karena apa? Putri beliau Siti Fatimah adalah putri idola, pujaan para sahabat pada saat tersebut. Akhirnya para sahabat berlomba-lomba, mulai setelah sholat isya baca Al-Quran, mulai Fatihah, surat Al-Baqarah, terus tidak berhenti. Ya, dari sore hari beranjak malam, terus tengah malam sampai menjelang pagi. Dari banyaknya sahabat yang membaca Al-Quran itu tidak terlihat Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah membaca Al-Quran. Beliau santai saja. Coro mamani sakniki rokok-rokokan. Tapi pada waktu itu, beliau ya santai saja. Malah tidur-tiduran. Setelah tengah malam, beliau bangun, ya, terus berwudu. Setelah berwudu, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, beliau berhenti sejenak, duduk sejenak, terus membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali. Setelah itu selesai. Nah, setelah itu waktu subuh tiba. Setelah waktu subuh, sholat berjamaah Rasulullah bersama para sahabat. Setelah sholat berjamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah yang mengkhatamkan 30 juz bacaan Al-Quran terlebih dahulu pada malam ini? Ternyata para sahabat tole, nggak ada yang berani untuk angkat tangan. Ternyata yang berani angkat tangan adalah Sayyidina Ali. Saya ya Rasulullah, saya telah mengkhatamkan 30 juz dalam satu hari, dalam semalam, dan saya mengatakan lebih cepat dari teman-teman sahabat-sahabat. Akhirnya para sahabat semua tahu dulu tadinya bahwasanya Ali itu
semalaman hanya tiduran. Dia setelah itu nggak kelihatan baca Al-Quran. Kok mengatakan itu? Wah, gak setuju ya Rasul. Sayyidina Ali ini mesti bujukin. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, ketika ditanya oleh Rasulullah, "Hai Ali, benar apa yang kamu sampaikan itu? Apa kamu memang benar-benar membaca Al-Quran 30 juz semalam?" Ini saksi saya dari teman-teman dari para sahabat menyatakan begitu. Ya Rasulullah, engkau telah pernah menyatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 1 kali, maka sama halnya dia membaca Al-Quran sepertiga. Barang siapa yang membaca 2 kali, sama dengan membaca Al-Quran 2/3. Barang siapa yang baca 3 kali, berarti sama dengan mengkhatamkan 30 juz. Benar kau ya Ali. Ketahuilah sahabat-sahabatku, ya, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Itulah para hadirin anak-anak sekalian. Jadi mengapa Sayyidina Ali jadi saking telitinya beliau ketika memperhatikan memperhatikan Kanjeng Nabi Rasulullah ketika menyampaikan materi-materi pelajaran, beliau ingat-ingat sehingga pada waktu dibutuhkan ilmu yang diperoleh dari Rasulullah tadi disampaikan. Itulah orang-orang yang berilmu itu. Jadi ilmu itu, pengetahuan itu dapat mempermudah kita untuk melakukan sesuatu hal. Jadi dengan ilmu bisa meringankan kita beribadah. Tanpa ilmu, ibadah kita bisa berat. Waqad unshittu fi dzalika ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu khiddan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Waqad unsyittu lan teman-teman wis diwacaake ingsun fi dzalika ing dalem mengkono ta'dhimil ilmi. Jadi maca syair ingsun fi dzalika ing dalem mengkono ta'dhimul ilmi. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Ra'aitu ningali ingsun ahaqqal haqqi ing luweh hake perkara hak. Haqqal muallim ing hake guru wa aujabahu lan luweh wajib-wajibe hak. Apane khibdon oleh ngersone ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong Islam. Laqad haqqa ayyuda, yen to temen pantes lan wajib apa yen to diaturake ilahi maring guru karomatan ing kemuliaan li ta'limi harfin krana mulang mek sak huruf wahidin 1 huruf alfu dirhamin diberikan kemuliaan 1000 dirham. Fa innaman mongko setuhune wong kang fa innaman mongko setuhune wong allamaka kang mulang sapa man ing sira harfan ing sak huruf mimma saking barang tahtaju kang butuh sira ilahi maring ma fitini ing dalam permasalahan agama bahwa mongko utawi man abuka iku bapak ira fitini ing dalam agama. Ketahuilah siapa saja yang mengajari kamu walaupun hanya 1 huruf yang kamu butuhkan untuk memahami ilmu-ilmu agama, maka dia adalah bapakmu dalam ilmu dalam agama. Di sini digambarkan oleh musannif bahwasanya guru kita walaupun hanya mengajar 1 huruf, beliau menempati kedudukan sebagaimana orang tua kita dalam beragama. Ketahuilah para siswa-siswi, orang tua itu ada 3 macam. 1 adalah orang tua nasab, yaitu
bapak dan ibu guru, bapak dan ibu biologis kita. Yang kedua adalah orang tua kita dalam belajar, yaitu bapak dan ibu guru. Yang ketiga adalah orang tuanya istri atau suami kita, yaitu mertua. Kita harus mendapatkan restu daripada 3 orang tua tersebut untuk suksesnya kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wa kana lan ono sapa ustaduna ustad ingsun asy-syekhul imam syekh kang dadi imam Sayyiduddin Asy-Syairazi yaqulu qala masyayikhuna rahimallahu taala man arada man utai sapa wonge arada iku lamun ngarepake sapa man ayakuna ing yen ono ibnahu sapa anak iman aliman iku wong sing alim ilmu yang bagi memsayuk yo, maka hendaklah ayurai apa yen to ngreksa menjaga sapa man al ghuraba ing wong kang padha ingkang wong monco, yaitu ghuraba itu orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang tidak berada di daerahnya. Minal fuqaha saking wong kang alim fikih wa yukrimahum lan mulyaake sapa man ing ghuraba minal fuqaha wa yut'imahum lan paring panganan sapa man ing ghuraba minal fuqaha wa yu'timahum lan mulyaake sapa man ing ghuraba minal fuqaha wa yu'tiyahum lan paring ana kebutuhane sapa man syai'an ing suci-suci. Fa illam yakun mangko lamun ora ana sapa ibnuhu sapa anak iman aliman iku alim yakunu mongko ana sapa ibnu hafiduhu sapa hafidu sapa putune iman aliman iku wong kang alim. Didhawuhaken oleh Syekh Imam Sayyiduddin Asy-Syairazi, beliau menyatakan barang siapa saja yang bercita-cita ingin anaknya menjadi seorang yang alim, yang ahli ilmu, maka hendaknya ia menjaga, jadi ia peduli terhadap orang-orang yang alim juga. Jadi kepada para kiai, para ustadz, pada guru-guru kita, muliakan mereka, ya, muliakan mereka, cukupi kebutuhannya. Maka andaikan anaknya tidak menjadi orang alim, maka bisa dipastikan cucunya nanti akan ada yang menjadi orang yang alim. Demikian anak-anak kajian kita kitab Ta'limul Muta'alim bab ta'zimul ilmi wa ahlihi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Tugas kalian bahwasanya dari kajian ini tadi, tolong kalian carikan contoh. Jadi carikan contoh bahwasanya bagaimana cara kita memuliakan guru kita. Jadi buat deskripsi bagaimana cara kita memuliakan guru kita. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat fi dunya wal akhirah. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.